Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Angelica dari kelas 9B, ingin menjelaskan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Bagaimana awal mula uang itu ada. 2. Apa saja jenis dan fungsi uang yang kita kenal. 3. Mengenal bentuk-bentuk lembaga keuangan yang ada di masyarakat. Poin pertama, asal mula terciptanya uang. Coba bayangkan, dulu sebelum ada uang, kalau kita butuh beras, kita harus cari orang yang punya beras dan dia juga harus butuh barang yang kita miliki. Misalnya ayam. Proses ini namanya barter. Ribet kan? Kita harus mencocokkan kebutuhan. Nah, karena repotnya barter ini, akhirnya manusia mencari solusi. Mereka mulai menggunakan benda-benda yang dianggap berharga dan mudah dibawa sebagai alat tukar. Inilah cikal bakal uang, yang sering kita sebut uang komoditas. Dulu garam, cangkang kerang, atau bahkan ternak pernah jadi uang. Lama-lama benda-benda ini berubah lagi menjadi logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa emas? Karena nilainya stabil dan tahan lama. Sampai akhirnya kita kenal dengan uang kertas dan uang logam seperti sekarang, yang nilainya dijamin oleh pemerintah. Inilah yang disebut uang fiat. Perjalanan dari tukar ayam ke gesek kartu debit itu panjang sekali, dan semua demi memudahkan hidup kita. Poin kedua, jenis-jenis dan fungsi uang. Jadi uang itu bukan cuma alat bayar, teman-teman. Uang punya 3 fungsi utama yang menjadikan pondasi ekonomi kita. 1. Sebagai alat tukar atau medium of exchange. Ini fungsi yang paling kita rasakan. Uang membuat kita bisa menukar jasa atau barang tanpa harus barter. Mau beli kopi, cukup kasih uang. Tidak perlu tukar kopi dengan sepatu yang kita punya. 2. Sebagai satuan hitung atau unit of account. Coba bayangkan kalau harga semua barang diukur pakai ayam. Satu motor harganya 200 ayam. Repot kan? Uang berfungsi sebagai standar nilai. Semua barang bisa kita hitung dan bandingkan harganya dengan mudah. Inilah yang membuat kita tahu apakah harga motor itu mahal atau murah. 3. Sebagai penyimpan nilai atau store of value. Uang juga membuat kita bisa menunda pembelian. Kita bisa menyimpan uang hasil jerih payah kita hari ini untuk dipakai membeli sesuatu di masa depan. Kita menabung dan nilai uang itu masih akan ada nanti. Poin ketiga, bentuk lembaga keuangan di masyarakat. Dengan peran uang yang begitu penting, tentu harus ada yang mengatur dan mengelolanya. Disinilah peran lembaga keuangan masuk. Secara sederhana, lembaga keuangan itu ada 2 jenis. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Tentu kita semua tahu bank. Mereka adalah tempat kita menabung, meminjam uang atau kredit, dan melakukan transaksi pembayaran. Bank adalah jantung sistem keuangan, tempat uang beredar dan dikelola. Kedua, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Ini termasuk asuransi, pegadaian, dana pensiun, atau pasar modal. Tugas mereka tidak melakukan semua fungsi bank, tapi menyediakan jasa keuangan spesifik. Misalnya asuransi melindungi kita dari risiko kerugian, atau pegadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan. Intinya, lembaga keuangan inilah yang menjaga agar perputaran uang di masyarakat berjalan lancar, aman, dan teratur. Sekian penjelasan saya tentang uang dan lembaga keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.